kedanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, kedanku. Hari ini di video ini benar-benar spesial nih, karena kita berbincang dengan bakat sepak bola di Sumatera Utara yang cukup bersinar lah untuk di masa ini gitu. Ini dia Rico Simanjuntak. Apa kabar Rico? Ya begini bang, masa-masa pandemi ini dibilang sehat juga enggak, dibilang sakit juga enggak, jadi dilema juga dia. Dilema. Ya? Kacau lah pokoknya. Kacau ya. Oke. Rico, ya. Ini kan Rico lagi ada di Siantar ya? Iya benar. Ini liburan atau ada urusan keluarga atau? Ini bisa dikatakan musibah, karena memang semua karena pandemi ya, kembali lagi karena memang situasi sulit sekarang. Dan makanya kompetisi pun kita tahu sama-sama berhenti. Dan ya nggak ada yang bisa kita apain, makanya pulang kampung bang. Pulang kampung? Iya, pulang kampung lah lebih tepatnya. Lebih tepat ya. Tapi sering memang pulang kampung Rikonya? Ya biasa sih pada saat libur lagi kompetisi. ada libur kompetisi 3 hari 4 hari juga Riko biasa pulang, karena penyemangat Riko tetap keluarga yang paling utama. Keluarga ya? Enggak. Mama ya? Mama lah paling intinya mama. Mama ya? Benar. Cewek enggak ya? Abang kalau tahu pula mama dari mana sih? Tadi sama kayak abang juga kayaknya. Iyalah. Cewek enggak ya? Cewek enggak lah, tetap orang tua keluarga dulu. Kalau masalah wanita itu nanti belakangan, tunggu sukses dulu. Itulah mantapnya Rico. Jadi dia udah sukses pun masih ingat mamanya. Jadi kedan-kedanku ingat mama, Klen. Ini kedan-kedanku ya. Kedan-kedanku. Nanti banyak kali kedan abang ini ya. Nampak kali medannya kedan ya. Iya, kedan. Oke, Rico. Ya. Ini pertanyaan pertama, Rico. Nggak sulit ini kan? Enggak sulit aja ini. kan? Santai Nggak kali matematika ini. kan? Enggak. Oke, ya. Matematika masalah Hancur ya. kali aku memang. Siapa pelatih yang menemukan bakat Rico? Ini yang gimana? Pada saat SSB atau gimana nih? Terserah. Oh, Secara profesional kah? Waktu ini lah Iya. ya, sebelum jadi dulu Rico berada di kampung ya, tahu sendiri berada di kota Pematang Siantar, lahir di sana dan besar di sana dan memulai karir juga di sana. Jadi pada saat itu pertamanya itu Rico ikut di Siantar ya, Simalungun juga, ada main di Inalum. Pada saat Inalum itu pertama disuruh sama Coach Suharto dulu, Coach Suharto Medan Jaya. Oh, Suharto Medan Jaya. Oke, suruh ke sana dulu. Habis latihan di Medan Jaya bareng Coach Suharto. Habis itu berselang kemudian kompetisi kurang bagus, Rico beralih ke futsal. Habis itu ada seleksi di Kebun Bunga untuk PSMS Medan. PSMS Medan. Dari situlah karir profesional pertama Rico. Pada saat itu dilatih sama, udah nggak asing lagi, pelatih kampung kita, siapa lagi kalau bukan memang yang sangat super dan sangat keras. Bahkan Rico hampir don juga di situ, memang tangkin keras ya, karena baru-baru muncul kan, yaitu coach yang terhormat, Coach Sumin Diarja, pelatih kampung yang udah nggak usah diceritakan lagi lah profilnya coach itu ya. Di situ Rico mencoba keberuntungan, tapi Rico tetap percaya karena Rico punya kemampuan. Rico percaya sama kemampuan Rico nothing tulus saja sih tadinya, mau di ini karena Rico sadar juga Rico pada saat itu belum ada nama. Dan pada saat yang ada di seleksi itu memang pemain senior juga, termasuk di situ kemarin itu ada Bang Saktiawan, walaupun memang dualisme kemarin ya. Bang Apan Lubis, ada Bang Markus juga sempat sama kita, dan Bang Lamsyah dan itu. Dan pada saat ngikutin seleksi pertama, Rico kaget juga. Rico bangun pagi, Rico lihat nama di salah satu media di koran. Rico termasuk salah satu lolos dari berapa ribu orang di 100 sekian atau apa itu. Rico lolos. Yang ikut seleksi ada ribuan pada saat itu. Rico lolos tahap pertama, makanya Rico jadi sangat termotivasi. Pada saat memulai lagi, coach percayakan saya untuk Coach Swimin, percayakan saya untuk masuk di squad dia, termasuk di starting 11 dia. Makanya untuk pertama karir profesional Rico yang menemukan ya Coach Swimin juga. Coach Swimin ya. Iya. Oke. Terus Rico kan udah masuk liga profesional di PSMS umur berapa tuh? Di PSMS Rico kurang lebih di 2012 di
20-an gitu kalau nggak kurang 20 lebih 20-an ya. 20-an Habis berarti tamat Riko SMA. udah masuk di profesional. Iya, udah masuk di profesional. Oke. Nah, Riko, ini pertanyaan berikutnya nih Riko. Ya, Riko kan sekarang di Persija. siap. Oke. Yang kedan-kedanku pengen tahu nih Riko. Kayaknya udah tahu semua ini, kayaknya enggak. Kedan ini, Iya, ini iya. mungkin di channel-channel YouTube lain belum Iya. ada yang nanyakan ini. Cuman banyak yang pengen tahu. Pengen gitu. tahu ya. Nah, berapa harga Riko per musim? Gitu. Perkiraannya aja. Perkiraan aja ya. Ya. Dan takutnya dicuri orang ini enggak aman ya. Nggak, ini Karena kalau aku kasih tahu nanti Iya, dirampok pula. Ya, itu yang nggak tahu lah kedan-kedan kuda agak ngeri juga. Kalau udah bahasa kedan awal ini. Enggak, ini biar memotivasi Jadi, pemain muda Riko. Intinya dari sepak bola ini teman-teman kedan-kedan kini juga udah tahu seorang Riko Simanjuntak juga udah mempunyai beberapa kendaraan ya, seperti kemarin saya baru beli Toyota FT86 juga, dan di sana juga ada BMW juga, dan Riko juga udah membangun rumah buat orang tua juga. Orang tua ya. Buat orang tua, dan ini lagi jalan main properti ya. Dari situ mungkin untuk para teman-teman ini sekali lagi bukan kesombongan, ini sekali lagi Riko bilang Memotivasi. iya, ini intinya untuk memotivasi generasi bahwasannya sepak bola sekarang itu adalah bukan sekedar hobi, tapi sudah industri, sudah Iya. menjadi mata pencarian, Profesi jadi pekerjaan. benar. Jadi Nah. jangan pernah sia-siakan untuk di masa muda itu. Iya. Nah, Jadi sekitar berapa? jadi mungkin dari situ udah bisa dibayangkan seorang Riko Simanjuntak. Bayangkan aja jadi ya, kedan-kedan bayangkan itu. aja, jangan cuma Aset- dibayangkan, asetnya. harus bisa kamu dapat lah, kan gitu. Iya, juga. benar. Diraih ya. Diraih lah, benar. Itu kedan. Iya. Nah. Riko, ini pertanyaan berikutnya. Iya. Riko kan untuk di PSMS punya tempat di supporter. Iya. Di Semen Padang juga ada tempat. Iya. Karena di Semen Padang, di Padang, Riko cukup, maksudnya untuk pemain bola di Padang, Riko untuk supporter itu cinta sama Riko gitu. Berarti Apalagi abang udah cek ke sana langsung kayaknya. Udah ya? lah, Iya, iya. Udah abang- banyak makan rendang abang sana abang ya. riset, abang riset, Riko abang riset. Nah, terus di Persija, apalagi kan gitu Aduh, kan? mampus awak. Sampai ada lagu-lagunya. Iya, iya. Menurut Riko, tim yang punya kedekatan emosional, Tim yang mendekati Yang punya kedekatan. yang punya kedekatan itu tentunya semua yang tim yang Riko bela. Riko Karena bela ya. kita orang Medan selalu diajari sama pergaulan nomor satu. Pergaulan ya. Makanya itu selalu yang Riko tanamkan, relasi tadi. Karena di setiap klub bisa dilihat bagaimana kedekatan Riko sama supporter, Iya, benar. bagaimana bahkan bukan sama supporter ya, sama warga-warga. Setiap Riko berada di suatu daerah, Riko selalu jaga namanya itu pergaulan. Karena kembali lagi rezeki kita itu kita nggak tahu, bisa dari diri kita, bisa dari abang sendiri, Iya, benar. bisa dari teman-teman yang ada di kreatif di sini, dan bisa dari kalian semua. Jadi sama siapapun kita harus bergaul, itu sih. Berarti Riko punya kedekatan semua sama tim semua, yang iya. Riko bela ya. Benar, benar. Oke. Harus kita jaga itu. Riko, Ya. tim di Indonesia, tim mana yang pengen Riko bela? Di luar negeri nggak bisa nih ya. Luar negeri ya. Kalau di Indonesia udah nggak ada yang pengen Kalau ya. di luar negeri karena udah keliling, udah semua bisa dikatakan ya, dari Sumatera udah, Jawa udah, ya kan? Iya. Hah? Kediri juga, Gresik ya. Gresik, makanya bilang Jawa udah. Iya. Apalagi sekarang ibu kota kan. Iya. Kalau dibilang Riko pengennya mau kemana, kalau bisa sih sekali kita menghayal-hayal nggak apa-apa ya, langsung jauh aja. Kalau bisa Iya. langsung ke Barcelona aja. Kenapa emang kan? Duet sama bareng, kebetulan di situ ada salah satu fans Riko kan, Lionel Messi. Kalau bisa duet kenapa enggak, kan sekalian menghayal sih maksudnya kan itu. Oh, idola Riko Messi, Lionel Messi. bukan Ronaldo. Bukan, karena Ronaldo terlalu ganteng buat Riko. Cukup Messi aja. Oke. Nah, Riko, masa-masa sulit menjadi pemain bola. Kalau bilang masa-masa susah. Karena kan kalau senang-senangnya aja orang udah tahu tuh ya. Riko sekarang gitu Benar, kan. benar. Masa-masa sulit. Jadi supaya kedan-kedanku tahu gitu bahwa Riko sampai ke sana ngelewatin proses masa-masa sulit. Jadi intinya jangan lihat Riko yang sekarang, pasti kalian kedan-kedanku harus percaya yang namanya proses. Yang abang bilang tadi Iya. itu proses itu. Jadi kalau abang bilang mungkin cerita masa-masa sulit, untuk konten abang ini mungkin 3 hari nggak selesai. Karena sulit semua, sampai Iya. sekarang pun masih sulit sebenarnya. Kalau udah senang, udah pasti di Jakarta sana terus kan, itu nggak balik awak. Udah senang lah, John. Umur ini udah punya aset banyak Enggak kan lah, udah. ini masih baru mau mulai. Uh-uh. Jadi cerita sedikit
yang garis besarnya aja ya. Bisa diketahui gimana dulu perjuangan seorang Rico Simanjuntak untuk meniti karir Rico. Dulu Rico di sini juga sambil kuliah juga pada saat sama coach swimming juga. Rico berada di Medan ini. Kok sambil kuliah? Sambil kuliah di Universitas Negeri Medan. Selesai? Juga. Hampir. Jadi di situ Rico bisa dikatakan masih pemain tarkam-tarkaman juga. Jadi satu hari bisa di sini Rico udah kayak siluman. Makanya tua-tua kayak gini, tua-tua di jalan, kayak naik angkot, udah tau lah, tarkam-tarkam jauh Iya, di sana. tarkam, betul. Untuk mencari sesuap nasi ini kan. Pada saat itu juga mulai dimasuk ke PSMS Medan. Di situ juga masih kita tahu juga di situ memang situasi sulit juga kalau nggak ada supporter dulu, nggak ada di dompet uang segini walaupun recehan karena mereka yang jalan ngamen. Itu recehan. Recehan. Memang luar biasa juga untuk dukungan dari semua SMAC yang supporter di Medan ini kan. Tapi kembali lagi kalau sudah bareng sama coach Swimin, kita nggak usah yang namanya mental itu nggak usah di apa lagi, sudah pasti kuat. Karena itu sangat yang aku dapat dari coach Swimin itu mental sama dan coach ini juga yang ngajarin Rico salah satunya untuk sepak bola modern. Karena memang program coach itu sangat aku angkat jari juga sama coach karena dia ngajarin pergerakan gimana sepak bola modern tadinya yang Rico nggak tahu yang namanya dari bawah ya dari dasar kan. Iya dan termasuk untuk mental juga. Makanya sakit manapun Rico udah biasa karena mental Rico udah kuat karena pengaruh dari coach. Berarti juga. pernah dimaki? Lebih dari dimaki sampai nggak makan, sampai nggak lerok makan Iya, kata seminggu. Andre Setepu katanya 3 hari nggak makan. Sampai bilang, kamu baru pemain ini udah glamor kamu gitu mampus. Oh gitu ya, berarti udah Iya, sempat betul. ya. Yang teman-teman yang lain yang pada saat kalau dengerin pasti ketawa kan mereka tahu lah itu Iya, makanya. karena dia kalau pernah ditanganin sama Pak Swimin pasti udah tahu. Mental nggak usah diragukan lagi mau main di klub manapun udah nggak usah diragukan lagi mentalnya. Kelamin pasti nempel di kepala ya. Gak aku yang bilang coach ya, langsung coach yang bilang ya. Kalau aku nggak berani coach. Oke, Rico. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Siap. Dengan keadaan Indonesia nih, gitu. Gimana dari sudut pandang Rico ngelihat turnamen yang mau dibuat di Indonesia ini? Karena kan udah dia nggak kompetisi nih jatuhnya turnamen. Turnamen gitu. sih memang betul karena memang dengan keadaan pandemi gini. nggak ada degradasinya ya. Tapi di satu sisi pun ada positifnya juga dalam arti memang situasi ekonomi kita juga lagi tidak baik dan kita juga ya kita tahu sama-sama sulit juga. Tapi di sisi negatifnya memang kita menjalani berbeda karena memang situasi pandemi kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, tapi menurut Rico sih ada baiknya juga dijalankan karena agar untuk menjaga juga teman-teman yang di sepak bola Indonesia untuk menjaga perekonomian tadi dan tetap juga ya kembali di negara-negara lain juga sudah kita tahu kan sudah mulai hidup kembali sepak bolanya, jadi kita harus mencontoh yang seperti itu. Dengan kemarin kita habis rapat juga memang harus tetap kita ikutin namanya protokol, harus ketat juga. Jadi kita mendukung ya. Sangat mendukung tentunya karena memang kita harus, karena negara lain kenapa bisa menjalankan di masa-masa pandemi, kenapa negara kita nggak harusnya kita ikut ke negara lain sih. Karena kan dengan situasi kayak gini setidaknya PSSI udah melakukan sesuatu. Iya, ya benar. Kan? Setidaknya nggak vakum kompetisinya. Iya, nggak vakum karena memang kita tahu kita pemain sepak bola, banyaknya pemain sepak bola Indonesia ini kan penghasilannya dari sini. Kalau dimatiin nggak ada, kita dari mana lagi kan begitu. Mungkin teman-teman yang lain pun merasakan seperti itu, makanya dibilang ya hidup juga ngikutin negara lain bisa kompetisinya jalan tetap kita inilah harus kita dukung benar lah. Karena supporter juga tuh jadi kan tanpa penonton itu kan tanpa penonton, jadi benar. Kita bisa menikmatin sekarang dari televisi setidaknya dengan keadaan kayak gini udah ada kemajuan. Benar. Oke, bijak ya Rico, mantap kali jawabannya. Luar biasa. Ampun. Oke. Rico, ini kita bicara tentang tim perserikatan. Menurut Rico, sebuah tim perserikatan yang hebat gitu, seperti Persija, PSM, Persib Bandung gitu. Nah, ini yang kita bahas PSMS.
menurut Riko untuk tim perserikatan PSMS ini apa yang harus dibenahi? Karena kan Riko ngelihat tuh Persib Bandung gimana, Siap. Persija gimana mengelola sebuah tim gitu. Ya makanya kadang ya kita di Jawa di sana juga di Persija itu sendiri juga kadang tim-tim teman-teman yang ada di sana juga kadang mereka bicara juga ke Riko bahwasanya sangat disayangkan sebesar klub PSMS Medan ini yang punya nama besar, yang punya ya luar biasa kan, berada di Liga 2. Iya, Ya, seharusnya Liga 1 ya. sangat disayangkan di sana karena apalagi zaman-zaman perserikatan Iya. kita tahu kembali Iya. back lagi kan. Begitu besarnya nama PSMS Iya. harusnya seorang sebesar klub PSMS nggak layak berada di Iya, sini. tempatnya nggak di situ. Tempatnya nggak di situ, makanya ya yang menurut Riko sih yang perlu dibenahi itu kembali lagi manajemen sih, karena manajemen itu adalah pondasi. Iya, Sama benar. seperti Setuju, bangunan itu Bang, tuh. pondasi, karena kan kalau udah pondasi bangunan itu kuat udah pasti bangunan itu kan kuat namanya Iya, pondasinya, benar. ya kan. Heeh. Jadi kalau sudah- asal-asalan, Ya. angin kencang, benar, karena kita kembali lagi ini sepak bola sekarang ini udah industri. iya benar. Iya kan, kalau cuman Betul. makan maaf ini kalau cuman makan 10.000 20.000 dari sepak bola sangat disayangkan sebesar PSMS Medan ini. Iya benar. Ya kan, karena cuman satu-satunya klub yang ada kebanggaan Sumatera Utara ini ya PSMS Medan. Ya kan? Apa yang nggak ada di Medan ini? Iya benar. Pabrik, proyek apa segala macam. Iya. Apalagi nih gampang sekali lah kalau untuk mendatangkan investor Benar, kalau di benar. Medan ini. Makanya kembali aku bilang, pondasinya yang harus diperbaiki untuk biar bangunan itu kokoh. Iya. Itu aja sih. Kalau itu abang setuju karena Sleman aja bukan kota besar gitu. Dia bisa membuat tim jadi apa Iya, benar. besar Kalau kan bisa kita gitu. tahu di Jawa Timur sendiri. Kadang Riko sendiri pun iri lihatnya kayak di Jawa Timur. Jawa Timur itu hampir rata-rata semua itu klub Liga 1 dari Iya. itu bisa dari Surabaya Iya, ke masuk lagi ke Madura, iya benar. masuk lagi ke mana lagi? Iya, daerah Kediri. Jawa. Semua Hampir rata-rata iya kan betul. Jawa Timur. Kita cuma satu-satunya loh. Bisa kalau kita pikir-pikir apa yang nggak ada di Sumatera Utara ini? Iya, dan kota terbesar di Iya, Indonesia. nomor 3. Investor apa yang nggak bisa didatangkan? Kembali lagi gue bilang, apalagi antusias warga Sumatera Utara untuk cintanya ke PSMS Medan nggak usah diragukan lagi kan? Gitu. Tapi mungkin sponsor mau datang kalau Riko ke PSMS. Amin, amin ya. Tapi ada rencana ya. Untuk kebaikan PSMS ya, amin Iya, kan? ya. Amin, Amin, kan, benar, kan benar. begitu ya. Kembali lagi yang penting Benar. PSMS tadi kembali ke kita cerita-cerita di teman-teman cerita di yang ada di Persija itu sebesar nama PSMS Medan, apalagi satu-satunya dari klub kebanggaan Sumatera Utara nggak layak berada di sini. Kita sangat Riko sendiri sebagai warga Sumatera sangat sedih lihat PSMS berada di sini, nggak terima juga. Oke. Ya. Riko, Ya. kita berandai-andai Riko. Kalau Riko udah nggak main bola lagi, rencana Riko apa? Kalau nggak main bola lagi, kalau Jadi gubernur aja kok. ya kembali lagi namanya kita rezeki kita nggak ada yang tahu ya, tapi hanya kita hanya bisa Ngalir berencana. Kalau yang menentukan tetap kehendak Tuhan yang jadi ya. Kalau dibilang kalau Riko kalau bisa sih masuk ke pengusaha kalau bisa tinggal menikmati hidup sih. Tapi kembali lagi nanti mau kemana pun nanti rezeki tetap Tuhan yang ini. Kalau bisa Riko jadi pengusaha sih. Pengusaha ya, nggak Iya. pelatih, nggak kayak Bambang Pamungkas jadi manajer, nggak ya pengusaha ya. Ya kalau bisa sih Karena menaikkan sepak bola Sumatera Utara ada juga. Tentunya kayak di kampung Riko ada Persisi Antar nanti bisa menaikkan itu entah dari nanti Riko masuk di pejabat entah dari mana nanti atau gimana nanti yang ada juga sih kalau di hati kecil Riko menaikkan Persisi Antar juga. Oke. Jadi kedan-kedanku kita doakan buat Riko nanti perjalanan karirnya bagus. Amin. Dia biar bisa memajukan sepak bola Sumatera Utara khususnya Siantar juga. Ya, amin. Pertanyaan terakhir. Oh, terakhir ini ya. Terakhir ini. Oke. Ini Udah terakhir. percaya Bang kan? Udah. Motivasi dan pesan apa buat pemain-pemain muda di Sumatera Utara? Oke, buat semua dari Riko Simanjuntak udah pasti adik-adik yang berkarir di sepak bola udah pasti tahu. Yang tadi garis besarnya yang seperti Abang bilang tadi, bahwasanya sepak bola ini bukan sekedar hobi lagi. Ini sudah industri, udah jadi pekerjaan kalian. Kalian harus niatkan, kasih hati, pikiran, tenaga kalian fokus ke sini. Kalau memang kalian pengen sukses dari sepak bola,
Dan tentunya yang pertama sebagai abangan kalian, abangan senior kalian dari abang itu jangan terlalu banyak main handphone, media sosial itu agak dikurangin, karena kita tahu kalau kalian sudah punya kemampuan di sana banyak pujian, nanti banyak di sana nanti takutnya abang jadi terlena sama kalian, itu yang harus kalian hindari, pujian dan sebagainya. Nanti kalau sudah kalian sukses melebihi dari Rico Simanjuntak, itu harapan abang tentunya. Kalian mau main handphone, posting apa-apa itu udah hak kalian, tapi kalian harus konsentrasi di situ, fokus dulu, kurangin main handphone. Kalian harus fokus di tujuan kalian untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional yang berguna bagi Nusa Lembangsa untuk tim nasional tentunya. Ya, itu jadi pesan dan motivasi dari Rico. Nah, jadi buat adik-adik di Sumatera Utara, kalau yang udah menentukan karir di sepak bola total, ya Rico, Total, gitu iya, ya. Total. Nah, karena dari sepak bola ini ya kita udah bisa tahu lah, lihat aja Rico gitu, dia udah bisa menikmatin hasil jerih payahnya. Belum bang, ini masih memulai nih bang. Oh, Masih memulai, belum menikmati, masih memulai. Memulai ya. Iya, masih memulai. Oke, tapi udah banyak aset kan? Ya sudah ada lah. Udah. Jadi itu ya. Itu kata-kata bijak dari Rico. Siap. Saksikan terus video-video kita berikutnya. Kita akan datangkan pemain-pemain yang bisa mengasih motivasi dan inspirasi berikut-berikut. Tapi enggak kapok abang ngundang aku di kedan-kedan ini kan? Enggak lah. Takutnya dibilang terlalu lantang pula, anti Rico ini enggak ada kayak gitu. Enggak. Ya, Ini ya. memang permintaan kedan-kedanku. Jadi waktu pas kalau bisa Rico sampai di bandara, culik terus bang. Langsung culik ya. Bahaya. Makanya itu. Awal laporan Komnas HAM pula nanti ke sana. Oke, kedan-kedanku, sampai jumpa video berikutnya. Siap. Bye. Saya Rico Simanjuntak, pemain Persija Jakarta. Buat semua fans-fans dari Kedanku TV, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share di channel YouTube, dan support selalu. Jangan sampai nggak disupport, oke? Sama-sama orang Batak. Dang tumangat tuhalak, oke? Horas.